Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan dari bab 6. Kelanjutan dari minggu kemarin. Dan lebih keras daripada ini apa yang diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang selalu melayani Musa alaihissalam mengatakan, Musa pilihan Allah, bercerita kepadaku. Musa yang diselamatkan Allah, bercerita kepadaku. Musa yang diajak bicara oleh Allah, bercerita kepadaku, sehingga ia kaya dan banyak harta bendanya. Lalu Musa alaihissalam kehilangan orang itu, maka beliau menanyakannya, namun beliau tidak mendengar kabarnya. Sehingga pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada beliau, sedangkan di tangannya ada seekor babi yang di lehernya terlilit tali hitam. Lalu Musa alaihissalam berkata kepadanya, apakah kamu mengenal fulan? Dia menjawab, ya, dia adalah babi ini. Maka Musa berdoa, wahai Tuhan alam semesta, saya mohon kepadamu agar engkau mengembalikannya kepada keadaannya, sehingga saya dapat bertanya kepada tentang apa yang menimpanya ini. Lalu Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepadanya, seandainya kamu berdoa kepadaku dengan apa yang dipakai berdoa oleh Adam dan yang di bawahnya, niscaya aku tidak memperkenankan kamu padanya. Tetapi aku beritakan kepadamu mengapa aku perbuat ini dengannya, karena ia menuntut di dunia dengan agama. Jadi dalam sebuah kisah, Nabi Musa ketemu seorang penter, ibaratnya ngerti tentang apa Musa diselamatkan Allah, bercerita kepadaku. Jadi banyak oleh ilmu dari Nabi Musa. Dan suatu ketika orang iri elang. Dan pas saat dia abid ketemu orang, lalu Musa kehilangan orang itu, maka beliau menanyakan, namun beliau tidak mendengar kabarnya. Sehingga pada suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada beliau, sedangkan di tangannya ada seekor babi. Jadi pas saat abid ada kabar, datang orang laki ngibe babi. Sampai tanya lagi, siapa babi dia? Karena gelero apa ngerasa ria orang ngerti. Yang Nabi Musa sampai minta dek pangeran suara pebeda gitu wujud asli nah babi gelero. Saat babi gelero jawab pangeran. Saking terus pebeda, saking terus tanya, beda apa? Mi dela pebeda si babi. Jadi Allah Azza wa Jalla seandainya kamu berdoa kepadaku dengan apa yang dipakai berdoa oleh Adam dan yang di bawahnya, niscaya aku tidak memperkenankan kamu padanya. Jadi makanya doa kadang apa? Pada Nabi Adam satu sampai nabi-nabi lain tetap lo paringan. Tetapi aku beritakan kepadamu mengapakah aku perbuat ini dengannya, karena ia menuntut dunia dengan agama. Jadi apa sampai akhirnya jawab pangeran. Apa? Orang ini bisa dibabi karena nuntut dunia bi agama. Jadi nyari dunia deh ngaku agama, bawa agama jangan kasar. Dan lebih berat daripada ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan mauquf dan marfu'. Dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, min fitnatil alimi ayyakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima'i, yang artinya sebagian dari fitnah orang alim adalah berkata itu lebih disukai daripada mendengarkan. Di dalam berkata itu terdapat penghiasan dan penambahan, sedang orang yang berkata itu tidak aman dari kesalahan. Dan di dalam diam terdapat keselamatan dan ilmu. Jadi artinya lebih banyak fitnah orang alim banyak lu petak, tapi lo banyak bicara tapi lo senang ngeding lagi. Ibaratnya mendengarkan pendapat atau apa segala macam tadi. Karena di dalam berkata itu terdapat penghiasan. Jadi banyak dalam kata-kata yang pada saya pebece, ibaratnya dem memari nyaman, ocak. Penambahan sedang orang berkata itu tidak aman dari kesalahan. Padahal orang yang apartnya bisa telecor. Karena dalam orang apartnya bisa telecor dan bisa iba tambah, bisa pegentang dan macaran mari anoh deh tadi ya. Dan di dalam diam terdapat keselamatan dan ilmu.
Sebaliknya orang yang nang dia banyak nyerap ilmu. Ya selamat orang yang nang dia. Sebagian ulama ada yang menyimpan ilmunya, maka ia tidak senang ilmu itu didapat pada orang lain. Itulah orang yang di tingkatan pertama dari neraka. Jadi baginya sebaliknya ulama seneng nang ilmu gelare pendem. Lo ya malah gini orang berat mun sampai orang lain oleh ilmu. Itulah orang yang di tingkatan pertama dari neraka. Ya aja orang tingkatan pertama seperti neraka. Sebagian ulama ada orang yang di dalam ilmunya seperti kedudukan Raja Sultan. Jika sedikit dari ilmunya ditolak atau diremehkan, sedikit saja dari haknya, maka ia marah. Itulah orang di dalam tingkat kedua dari neraka. Beda boleh setingkat kedua bila ilmu relo terima. Jadi pada Nabi kedudukan raja saat abang andi ilmu kau tuh hormatin. Jika sedikit dari ilmunya ditolak atau diremehkan, sedikit saja dari haknya, maka ia marah. Jadi bila ilmu gelar lo cocok orang pah kamu. Apa ngerasa abang andi ilmu kau tuh pada paling atas. Sebagian dari ulama ada orang yang memberikan ilmunya dan hadisnya yang asing-asing untuk orang-orang mulia dan kaya, dan ia tidak melihat kepada orang yang menghajatkannya itu pantas untuk menjadi ahlinya, maka itulah ia di dalam tingkat yang ketiga dari neraka. Jadi pada ulama beri ilmu dan hadisnya yang asing-asing untuk orang-orang mulia dan kaya. Jadi mele, kalau orang mele yang kepada orang kaya, ia tidak melihat kepada orang yang menghajatnya itu pantas untuk menjadi ahlinya. Jadi benih khusus orang yang memang ahli pantas kebaik beri ilmu jian je. Jadi kayak kebaik orang soki mele lah ibaratnya. Sebagian dari ulama ada orang yang menegakkan dirinya untuk berfatwa lalu ia memberi fatwa kepada kesalahan, padahal Allah Ta'ala membenci orang-orang yang membebankan dirinya. Itulah orang yang berada di tingkat keempat dari berarti mau buru fatwa jadi kebengang ka abang mereka yang fatwa salah deh. Lalu ia memberi fatwa dengan kesalahan, padahal Allah Ta'ala lo ndak sing beban aki dak abang. Orang yang beban aki dak abang. Sebagian dari ulama ada orang yang berbicara dengan perkataan Yahudi dan Nasrani agar ilmunya dipandang banyak dan mengalir terus seperti hujan deras, dan itulah orang yang berada di tingkat kelima dari neraka. Jadi Bade saya kui cara ngangka ibaratnya bahasnya tentang Yahudi dan Nasrani seakan-akan abang tegil agar ilmunya dipandang banyak dan mengalir terus seperti hujan deras, dan itulah orang yang berada di tingkat kelima dari neraka. Jadi pada tingkat kelima, sebagian ulama ada orang yang menjadikan ilmunya sebagai keperwiraan, keutamaan, dan disebut-sebut di kalangan manusia. Itulah orang yang diangkat di tingkat 6 dari neraka. Jadi terkenal gara-gara ilmu nah. Teroan dia pangkat gara-gara ilmu nah. Dia pada tingkat 6 dari neraka. Sebagian ulama ada orang yang menarik kecemerlangan dan kekaguman. Jika ia memberi nasihat maka ia kasar, dan jika diberi nasihat maka ia enggan. Itulah orang yang di neraka tingkat ke-7. Jadi beda orang seulama aja dia memang bila nasihati bila bener lapang rasa. Bahkan abalik mau bener lo ndak nasihat lo ndak apa intin lo ndak nasihat, saat beri nasihat malah kasar, malah abang jo iya anggaplah marah. Sekian. Selanjutnya adalah wajiblah kamu wahai saudaraku untuk diam di mana kamu akan mengalahkan setan padanya, dan takutlah kamu dari tertawa tanpa ada sesuatu yang mengherankan, atau takutlah dari kamu berjalan tanpa tujuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya dia jelasake tingkatan-tingkatan ulama gelero lo bener tentang ilmu nah. Ya cara ngamalakin nah, ya cara nyelenakin nah, ya cara gelek nerapaki ilmu gelek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.